Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bu Filza dan teman-teman semua. Jadi di sini kita kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis. Boleh di next slide? Oke, di sini ada anggotanya, ada Aditya Putra Nugraha, ada Rendra Fajar Hermawan, ada Kazia Abinaf Haura, ada saya sendiri Nayah Dania, dan ada Harits Maulana Yusuf. Boleh di next slide? Oke, ini bisa dilanjut oleh rekan saya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan suatu proses analisis yang dilakukan untuk menilai apakah suatu usaha layak dijalankan ataupun tidak. Dalam studi kelayakan bisnis, terdapat beberapa aspek yang dianalisis. Salah satunya adalah aspek pasar. Aspek pasar menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan peluang produk atau jasa untuk diterima oleh konsumen. Oleh karena itu, pada bagian ini kita akan membahas mengenai peran dan juga pentingnya aspek pasar dalam menentukan keberhasilan suatu bisnis. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian aspek pasar. Aspek pasar adalah bagian dari studi kelayakan bisnis yang berfokus pada analisis kondisi pasar, seperti permintaan, penawaran, serta tingkat persaingan. Melalui analisis ini, perusahaan dapat mengetahui apakah produk yang ditawarkan memiliki peluang untuk berhasil di pasar atau tidak. Dengan memahami aspek pasar, pelaku bisnis juga dapat menyusun strategi yang tepat agar produk mereka itu dapat diterima dan juga diminati oleh para konsumen. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan analisis aspek pasar. Di sini ada 5 ya. Yang pertama itu ada mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. Ini tuh agar produk atau jasa itu sesuai dengan yang dicari oleh pembeli atau konsumen. Lalu yang kedua itu ada mengukur besarnya permintaan pasar. Nah, untuk melihat apakah produk punya peluang untuk laku atau tidak di pasar. Lalu selanjutnya ada mengidentifikasi target pasar yang potensial. Ini tuh supaya bisnis lebih fokus ke konsumen yang lebih tepat dan tidak salah sasaran begitu. Lalu yang selanjutnya ada mengetahui tingkat persaingan. Ini tuh agar tahu siapa pesaing dan bagaimana cara bersaingnya. Agar barang dagangan kita atau jasa kita tuh lebih diminati oleh para konsumen. Selanjutnya ada menentukan strategi pemasaran yang tepat. Supaya ketika kita menentukan strategi pemasaran yang tepat tuh supaya promosi dan penjualan tuh lebih efektif. Selanjutnya. Selanjutnya, oke. Selanjutnya di sini ada komponen analisis aspek pasar. Di sini ada dua aspek. Yang pertama itu ada permintaan dan ada penawaran. Permintaan pasar menunjukkan jumlah produk atau jasa yang dibutuhkan konsumen dalam periode tertentu. Nah, dan di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada harga produknya, pendapatan konsumen, selera masyarakat, jumlah produk, dan tren pasarnya. Lalu yang kedua itu ada tren pasar. Penawaran pasar ada eh, Selanjutnya ada penawaran pasar. Penawaran pasar adalah jumlah produk yang tersedia di pasar. Faktor-faktor yang memengaruhinya itu yang pertama ada biaya produksi, teknologi, jumlah pesaing, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, oke, di sini ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik tertentu agar pemasaran lebih efektif. Jenis segmentasi di sini ada 4. Yang pertama itu ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini mencakup seperti bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan iklim. Selanjutnya ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis itu mencakup lebih kepada umur, jenis kelamin, ukuran, dan daur hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaannya. Lalu yang ketiga itu ada segmentasi psikografis. Ini itu mencakup seperti kelas sosial, gaya hidupnya, karakteristiknya, dan kepribadiannya. Lalu yang keempat itu ada segmentasi perilaku. Ini itu seperti mencakup pengetahuannya, sikap, kegunaan, dan tanggap terhadap suatu produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut. Setelah bagi pasar ke dalam beberapa kelompok tadi, langkah selanjutnya itu adalah menetapkan target pasar atau targeting. Nah, pada tahap targeting ini, perusahaan itu mengevaluasi dan memilih segmen pasar mana yang paling potensial dan menguntungkan untuk dilayani. Dan setelah targeting tersebut ditentukan, barulah perusahaan melakukan positioning.
Nah, positioning ini merupakan strategi untuk menempatkan nilai produk di benak konsumen berdasarkan atribut utamanya. Tujuannya itu adalah untuk membangun citra dan keunggulan kompetitif, sehingga produk kita memiliki tempat khusus yang membedakannya dari produk lain di pasaran. Selanjutnya ada analisis persaingan pasar. Analisis persaingan pasar ini bertujuan untuk analisis agar perusahaan dapat mengantisipasi kondisi persaingan dan juga merumuskan strategi pemasaran yang lebih akurat. Ada beberapa indikator kunci yang perlu kita analisis di persaingan pasar ini. Yang pertama, kita perlu memetakan jumlah pesaing yang menawarkan produk sejenis, seberapa banyak kompetitor dengan produk sejenis juga. Lalu yang kedua ada kualitas produk. Di kualitas produk ini kita membandingkan kelebihan layanan atau kualitas barang pesaing. Lalu yang ketiga ada strategi promosi. Di strategi promosi ini adalah cara pesaing memasarkan dan menarik hati konsumen. Lalu yang terakhir ada harga, perbandingan patokan harga jual saingan antara kompetitor. Lalu selanjutnya ada peramalan permintaan pasar. Nah, peramalan permintaan pasar ini dapat dipahami sebagai sebuah pengetahuan dan seni untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, berdasarkan kondisi saat ini serta informasi dari masa lalu. Dan ini bertujuan untuk menghadapi berbagai ketidakpastian di masa depan dan juga memprediksi permintaan sebagai acuan utama dalam pembuatan keputusan finansial perusahaan. Nah, di peramalan pasar ini ada dua metode peramalan. Yang pertama ada kualitatif. Nah, kualitatif ini biasanya digunakan ketika ketersediaan data masa lalu sangat terbatas, sehingga perhitungannya lebih mengandalkan opini ahli atau survei konsumen. Lalu yang kedua ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini sepenuhnya menggunakan angka statistik. Metode kuantitatif ini biasanya sepenuhnya menggunakan angka statistik dan model matematika dari data historik untuk memproyeksikan jumlah permintaan secara pasti. Nah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, next masuk ke strategi pemasaran, marketing mix. Strategi pemasaran merupakan cara yang digunakan perusahaan untuk menjangkau target pasar dan meningkatkan penjualan produk. Salah satu konsep yang sering digunakan itu adalah bauran pemasaran, marketing mix, yang terdiri dari 4 unsur utama. Yang pertama itu produk, berkaitan dengan kualitas, manfaat, dan keunggulan produk yang ditawarkan kepada konsumen. Kedua, price, harga, merupakan strategi penentuan harga yang disesuaikan dengan nilai produk dan daya beli pasar. Ketiga, flash, distribusi, adalah cara perusahaan menyalurkan produk agar mudah ditemukan dan dibeli oleh konsumen. Dan yang terakhir itu promotion, merupakan kegiatan komunikasi pemasaran untuk memperkenalkan dan menarik minat konsumen terhadap produk. Dengan penerapan strategi pemasaran yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan keberhasilan bisnis di pasar. Next slide. Oke, masuk ke studi kasusnya. Keberhasilan produk Scarlett Whitening di pasar Indonesia. Scarlett Whitening merupakan salah satu brand skincare lokal yang berhasil menarik perhatian konsumen Indonesia. Keberhasilan ini didukung oleh tingginya minat masyarakat terhadap produk perawatan kulit serta strategi pemasaran yang aktif. Dari sisi aspek pasar, permintaan terhadap produk skincare terus meningkat, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Scarlett nargetin konsumen wanita itu dari usia 15 sampai 35 tahun, dari kalangan kelas menengah yang aktif menggunakan media sosial. Dalam strategi pemasarannya, Scarlett memanfaatkan influencer dan media sosial untuk memperluas jangkauan promosi. Selain itu, brand ini juga menghadapi persaingan pasar dengan menghadirkan inovasi produk dan kemasan yang menarik, sehingga mampu bersaing dengan merek internasional. Oke, next slide. Akan dilanjut oleh rekan saya.
Oke, jadi hasil dari analisis studi kasus tadi itu berdasarkan studi kasus dari si Scarlett Whitening ini, keberhasilan suatu bisnis itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memahami kondisi pasar. Nah, perusahaan itu mampu untuk mengidentifikasi target pasar secara tepat dan juga harus memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Nah, selain itu juga kemampuan dalam membaca tren-tren yang baru di pasar juga itu menjadi faktor penting agar produk tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan konsumen. Jadi, strategi positioning yang jelas membantu produk itu memiliki citra yang kuat di benak konsumen. Nah, promosi yang disesuaikan dengan perilaku konsumen itu khususnya melalui media sosial juga berperan yang cukup besar untuk meningkatkan minat beli. Oleh karena itu, analisis aspek pasar itu menjadi salah satu faktor utama yang bisa menentukan keberhasilan dari si sebuah bisnis ini. Boleh di next slide? Oke, di sini udah kesimpulan. Jadi dari yang udah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, kesimpulannya adalah analisis aspek pasar itu sebuah hal yang penting untuk menentukan kelayakan suatu usaha, karena bisa membantu untuk memahami kebutuhan konsumen, terus banyaknya permintaan dan juga kondisi persaingan di pasar. Nah, melalui segmentasi ini, targeting dan juga positioning perusahaan itu bisa menentukan strategi yang lebih tepat sasaran untuk ke konsumennya. Nah, dengan memahami permintaan, penawaran dan juga melakukan peramalan pasar, jadi bisnis itu bisa menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif melalui marketing mix. Jadi, pemahaman aspek pasar yang baik akan meningkatkan peluang keberhasilan suatu usaha. Boleh di next slide? Oke, jadi di sini ada daftar pustakanya. Next slide. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.